Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Saratipo Hengmulia Putri. Bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi birokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizky Bajari, MIP. Birokrasi dan politik merupakan dua hal yang selalu berkaitan dan berada di sekitar lingkungan kita. Birokrasi berasal dari bahasa Perancis yaitu biro yang artinya adalah meja tulis. Oleh sebab itu, birokrasi sering dikaitkan dengan administrasi atau pelayanan kepada publik. Adapun birokrasi dapat diartikan sebagai upaya pihak berkuasa yang diberikan kekuasaan dalam mengimplementasikan power atau kekuasaan yang diberikan serta mencapai interest atau kepentingan dalam mengatur serta mengarahkan kehidupan suatu negara. Kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu definisi dari birokrasi. Peter M. Blue and M. Wire mendefinisikan birokrasi sebagai suatu sistem organisasi yang memiliki pembagian kerja yang sistematis dalam mengurusi hal-hal administratif. Adapun Roque mendefinisikan birokrasi sebagai suatu sistem dalam bidang administratif dengan pembagian kerja yang jelas, hierarkis, dan sistematis. Sementara Hegel mendefinisikan birokrasi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Tentunya banyak sekali pendapat-pendapat para ahli mengenai birokrasi di luar dari apa yang telah kami sampaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya birokrasi dapat disimpulkan sebagai suatu sistem kerja yang hierarkis dengan pembagian tugas yang jelas dalam mencapai tujuan tertentu. Maka dapat dikatakan bahwasannya birokrasi pemerintahan merupakan suatu sistem kerja pemerintahan dengan upaya mencapai tujuan negara dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Budi Santoso memberikan pemikirannya mengenai 3 perspektif birokrasi. Yang pertama adalah birokrasi dari sudut pandang atau perspektif positif. Dalam hal ini, birokrasi dipandang dari perspektif masyarakat sebagai suatu sistem kerja di pemerintahan yang mana pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai jalan keluar atau sebagai cara mengatasi berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, birokrasi dari sudut pandang negatif. Pada sudut pandang negatif ini, birokrasi dipandang sebagai suatu sistem kerja pemerintahan yang mana dalam hal tersebut memiliki banyak sekali penyakit-penyakit yang merugikan masyarakat. Penyakit tersebut dapat dilihat dari adanya banyak sekali kasus korupsi, kasus suap, penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah birokrasi dari perspektif atau sudut pandang netral. Dalam hal ini, masyarakat setelah meneliti melihat bahwasannya birokrasi meskipun pada birokrasi memiliki banyak sekali penyakit-penyakit, akan tetapi pemerintah tetap berupaya untuk menjalankan tugas sebagai pihak yang berkuasa untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Meskipun pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan atau memberikan suatu pelayanan yang mungkin dilihat sebagai masyarakat sebagai suatu yang kurang mengenakan, akan tetapi banyak pihak juga yang menggunakan sudut pandang netral ini berpendapat bahwasannya pemerintah sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah 2-3 tahun ke depan. Selanjutnya, Benveniste mengerucutkan ciri-ciri birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi 4, yakni sistem yang hierarkis, ada pembagian kerja yang jelas, ada aturan yang jelas, dan yang keempat adalah terdiri dari individu yang berkualitas. Sebagaimana dalam birokrasi tentunya harus memiliki suatu sistem yang hierarkis, harus diketahui siapa itu ketuanya dan siapa staf-stafnya. Selanjutnya, dalam birokrasi harus memiliki spesialisasi atau pembagian pekerjaan yang jelas. Hal tersebut agar semua permasalahan dapat ditangani dan dapat diselesaikan. Yang ketiga, diperlukan adanya suatu aturan yang jelas agar birokrasi yang dijalankan dapat terjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah terdiri dari individu yang berkualitas. Tentu saja, birokrasi merupakan suatu sistem organisasi yang terdiri dari individu yang berkualitas, karena dengan birokrasi maka akan menentukan bagaimana suatu negara akan dijalankan dan bagaimana suatu negara akan berkembang. Apabila kita melihat sejarah birokrasi di Indonesia, maka dapat diperiodisasikan menjadi 5. Yang pertama, pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan sudah terjadi adanya sistem birokrasi, yang mana dapat kita lihat dari adanya raja, prajurit, pemuka agama, pedagang, petani, budak, dan lain sebagainya. Mereka menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan sistem pembagian kerja yang ada. Selanjutnya, pada masa kolonialisme. Pada masa kolonialisme, sistem birokrasinya masih sama seperti pada masa kerajaan. Akan tetapi, pada masa kolonialisme ini adanya upaya untuk menerapkan birokrasi secara modern, yang mana dapat kita lihat bahwasannya pada masa birokrasi di kolonialisme ini sudah adanya pembagian kerja yang lebih jelas dan adanya pembagian kerja untuk orang-orang yang memang berkualitas. Selanjutnya, pada masa birokrasi Orde Lama.
pada masa Orde Lama ini, sistem birokrasinya masih terguncang karena ada masa peralihan dari masa kolonialisme dan pada masa kemerdekaan. Tentunya, guncangan birokrasi ini juga terjadi karena adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia yang terjadi beberapa kali. Dan juga pada masa birokrasi Orde Lama ini sudah ditemukan banyaknya patologi-patologi birokrasi atau penyakit-penyakit dalam birokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pada masa birokrasi Orde Baru ini telah adanya upaya rekonstruksi birokrasi. Sebagaimana yang kita lihat bahwasannya birokrasi pada masa tersebut, birokrasi telah dilaksanakan dengan lebih baik karena ada rekonstruksi birokrasi. Akan tetapi, pada Orde Baru ini tetap adanya patologi birokrasi, bahkan menjadi puncak patologi birokrasi di Indonesia. Karena hal tersebut sungguh membuat masyarakat resah dan sangat merugikan masyarakat, sehingga masyarakat harus melakukan adanya reformasi. Adapun reformasi yang dilakukan masyarakat ini dikarenakan pada masa tersebut birokrasi berjalan tidak sebagaimana mestinya karena adanya pemusatan kekuasaan kepada golongan tertentu. Selanjutnya pada masa reformasi, birokrasi pada masa reformasi ini berusaha untuk adanya rekonstruksi. Sebagaimana yang bisa kita lihat sekarang, telah adanya perkembangan birokrasi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Dan pada masa sekarang, birokrasi telah berupaya untuk mengikuti zaman digitalisasi dengan adanya e-government. Adanya upaya-upaya untuk e-government tersebut memanglah suatu upaya yang sangat menakjubkan dan patut diapresiasi karena hal tersebut dapat mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Akan tetapi yang disayangkan, hingga saat ini masih adanya patologi-patologi birokrasi yang dilakukan oleh para aparat birokrat di Indonesia. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran atau teori pembentuk dari birokrasi di berbagai negara. Ternyata ada banyak sekali di dalam ilmu politik ini teori yang sebagai pembentuk birokrasi di berbagai negara. Di antaranya ialah ada teori nasional administrasi model, kemudian ada teori power block model, kemudian teori bureaucratic oversupply model, dan yang terakhir ada teori new public service. Yang pertama kita akan bahas mengenai teori nasional administrasi model, di mana teori ini digagasi oleh Max Weber, di mana dia berpendapat bahwa suatu birokrasi yang ideal dibentuk oleh sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan atas paternalisme dan kekuasaan. Oleh karena itu, suatu organisasi yang dibentuk ini harus secara rasional dan memang diperuntukkan untuk rakyat yang mana dapat diandalkan, terukur, dan efisien. Biasanya, model teori ini banyak digunakan oleh negara yang memiliki tipe kepemimpinan yang dominan. Kemudian yang selanjutnya ada teori power block model, di mana digagasi oleh Karl Marx, di mana dia menyatakan bahwa birokrasi ini hanyalah sebuah alat bagi mekanisme kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan kapitalnya, di mana memang dengan adanya birokrasi ini sebagai menjadi penghalang kekuasaan rakyat. Dan ini ada kaitannya dengan si kaya dan si miskin, di mana para birokrat tidak segan-segan menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan si pengusaha, di mana kaum borjuis ini ya, sehingga hal ini dapat merugikan kaum proletar. Oleh karena itulah disebut bahwa teori ini power block, di mana menutup, menghambat kekuasaan rakyat. Kemudian biasanya teori ini dipergunakan pada umumnya oleh negara dengan berideologi komunis. Nah, untuk teori yang selanjutnya yaitu teori bureaucratic oversupply model, di mana teori ini sebagai respon atau tanggapan mengenai teori-teori birokrasi yang sebelumnya, yang mana dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber. Nah, birokrasi ini berasal dari pemikiran liberalisme, yang mana memandang bahwa birokrasi itu memiliki kapasitas yang terlalu besar atau too large, dan kemudian terlalu mencampuri urusan rakyat atau to interfere, dan kemudian terlalu mengkonsumsi sumber daya atau consuming to money is care research, yang mana di mana teori ini berpendapat untuk mengecilkan kapasitas dari organisasi birokrasi tersebut. Dan biasanya pada birokrasi ini di mana para birokratnya lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang dengan kepentingan publik, yang dimana mereka sengaja menggunakan kewenangannya, kekuasaannya dengan mengeruk anggaran yang banyak untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian biasanya model birokrasi ini pada umumnya ditemukan oleh negara berkembang. Kemudian teori yang selanjutnya atau teori yang terakhir ialah teori New Public Service, di mana teori ini muncul sebagai penentang yang memiliki pemikiran bahwa birokrasi hendaknya atau peranan birokrasi ini hendaknya diberikan kepada mekanisme pasar. Padahal nyatanya organisasi birokrasi tentunya memiliki corak dan cara kerja yang berbeda terhadap sektor swasta dan tidak mungkin mengikuti mekanisme pasar karena baik buruknya organisasi itu tidak dinilai dari standar nilai yang seperti apa yang diberikan di mekanisme pasar, tetapi mengenai seberapa terbaiknya pelayanan tersebut diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya adalah patologi. Patologi diartikan sebagai sebuah penyakit yang ada di dalam birokrasi. Birokrasi dan patologi sebenarnya sangat sulit untuk dipisahkan. Kenapa demikian? Karena setiap penyelenggaraan birokrasi selalu saja terdapat patologi. Nah, patologi ini sebenarnya biasanya dilakukan oleh para birokrat yang dalam melakukan suatu perjalanan dalam melakukannya pembayaran tersebut. Patologi tersebut dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, korupsi-kolusi, dan bahkan nepotisme, atau bahkan suatu pemerintah yang takut akan melakukan perubahan terhadap kinerjanya. Atau bisa dikatakan suatu pemerintah yang takut akan melakukan perubahan terkait apa yang telah dimilikinya. Adapun sebenarnya patologi ini emang sangat sulit dihindari, tapi dapat dicegah, bisa dengan berupa pengembangan sumber daya manusianya, bisa dengan mengembangkan e-government, dan juga bisa lebih mengetahui mengenai apa yang pihak yang harus dilayani, mana yang dilayani. Sehingga dari mengetahui mana pihak yang dilayani dan yang dilayani, kita dapat mengetahui nih bahwa kita sebagai pemerintah seharusnya melayani, bukan mendapatkan pelayanan daripada masyarakat tersebut. Dan masyarakat ini yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah tersebut, dan juga bisa menggunakan dengan lebih menjalankan sanksi yang tegas biar adanya patologi ini dapat diminimalisir, karena sudah ada sanksi yang diperjelas akan adanya buruknya tentang patologi ini. Baik, berbicara tentang birokrasi pemerintahan, tentunya tidak terlepas dengan yang namanya patologi birokrasi. Patologi birokrasi sendiri merupakan sebuah penyakit di dalam birokrasi pemerintahan. Di sini saya akan mengambil studi kasus patologi birokrasi, yaitu tindak pidana korupsi, yang dimana telah menjerat mantan Menteri Sosial yaitu Juliari Batubara. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember pada tahun 2020. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerang. KPK juga menetapkan tersangka Mathus, yaitu Joko Santoso, Adi Wahyono, dan Ardian M. dan Hari sebagai tersangka selalu memberikan suap. Dan menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program penggandaan bansos, dana bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako yang diterjunkan oleh Kemensos pada tahun 2020 dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mathus dan Adi sebagai penjabat pembuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekan, dan diduga disepakati dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus distorkan para rekannya kepada Kemensos melalui Mathus. Dan sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari menurut KPK adalah sebesar 17 miliar. Seluruh uang tersebut diduga digunakan oleh Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu Juliari disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf D atau pasal Undang-Undang Nomor 11 Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.